Mitra bisnis pemerintah menambah subsidi konversi atau merubah sepeda motor bensin ke listrik yang dari sebelumnya 7 juta menjadi 10 juta. Sehingga pengguna hanya perlu membayar 7 juta saja ya untuk mengubah motor bensin ke motor listriknya. Penambahan subsidi ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat dalam mengkonversi motor bensin ke motor listrik. Apa komentar Anda? Menurut Anda, apakah subsidi ini akan efektif meningkatkan minat pengguna sepeda motor bensin untuk mengkonversinya ke motor listrik? Silakan berikan opini Anda di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Sangat mengapresiasi sekali ya program pemerintah ini karena meningkatkan subsidinya dari 7 juta ke 10 juta itu sangat luar biasa dari pemerintah ya. Tapi memang saya lihat sih mungkin perlu waktu bertahap gini ya. Masyarakat memang masih melihat kalau saya pribadi sendiri kepraktisan ya Mbak ya. Soalnya kalau motor bensin itu kita bepergian jauh pun bahan bakar habis kita bisa langsung nyari di sekitar situ. Sementara kalau motor listrik ini kita selalu was-was ya untuk ini, wah ini udah mau habis gini ya baterainya gitu. Kita agak repot gitu buat ngecas atau mencari penambahan energinya gitu. Jadi memang masyarakat masih lihat kepraktisannya, terus servis, penggantian suku cadang gitu ya, baterai gitu terutama masih perlu dipertimbangkan masak-masak orang yang akan menggantinya. Jadi saya lihat sih motor listrik ini lebih banyak jadi sebagai motor kedua gitu dalam rumah tangganya untuk jarak-jarak yang nggak terlalu jauh. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau menurut saya yang harus dijalankan itu pom-pom listriknya itu memang udah bagus pemerintah subsidi motor atau mobil. Tapi lebih bagus lagi itu yang digalakkan tuh pom-pom listriknya itu. Sekarang orang bisa beli mobil listrik, motor listrik. Misinya kalau mau ngisi ke mall-mall baru ada atau ke gedung-gedung baru ada. Kalau bensin kan kita kalau tinggal habis kalau bensin udah diisi penuh. Sekarang kalau listrik kita mau ngisi kemana? Udah gitu kalau kita keluar kota ada berapa itu pom-pom listriknya? Itu yang harus dipikirkan, bukan untuk subsidi aja. Itu aja, terima kasih. Untuk subsidinya itu sebenarnya subsidi dalam hal pembelian motor listrik atau subsidi mengkonversi dari motor biasa ke motor listrik. Aturan mainnya gimana? Jangan sampai ini dia salah artikan. Misalnya untuk konversi pokoknya apapun, mau modif atau mau tukar, mau beli ke motor listrik dapat 10 juta, maka konsekuensi berikutnya adalah infrastrukturnya bagaimana untuk kendaraan listrik tersebut, terutama motor ya, yang boleh dibilang kan mobilitasnya termasuk cukup tinggi ya di kalangan masyarakat kebanyakan. Pemerintah dalam hal ini infrastruktur sudah membuat bagus, apa-apa infrastruktur di nomor satukan dulu kan. Tapi heran saya dalam hal pengadaan kendaraan listrik ini, baik itu mobil maupun motor, kok infrastrukturnya kok nggak disiapkan dulu ya? Kebijakannya kok jadi kayak mobil aja begitu, mobil yang mahal-mahal dulu, yang listrik, mobil listrik pada masuk semua dulu. Sementara mobil yang bisa sejuta umat makin susah, belum bisa masuk mudah gitu loh untuk di sini. Sementara infrastrukturnya di satu pihak masih nggak jelas gitu loh. Bener tadi banyak yang bilang kan mereka khawatir kapak ngisinya di mana, ngisi bensinnya, ngecasnya. Teman saya pakai kendaraan listrik sekelas kayak Wuling EV aja yang 300 yang long range itu aja. Buat ke Bandung aja udah was-was dia. Sampai Bandung bingung dia mau ngisi di mana, akhirnya ngecasnya di PLN, kantor PLN Bandung. Kembali lagi lah, kalau memang infrastrukturnya jangan tanggung-tanggung. Masa infrastruktur cuma jalan tol doang gitu loh. Yang lain-lain kan butuh infrastruktur juga ya. Makasih. Ya, saya pikir yang pertama memang kalau melihat polusi yang ada di Jakarta sudah berapa nomor 2 terburuk atau apa di dunia gitu ya, nggak mau harus dilakukan gitu ya. Yang kedua,
memang kan energi fosil kita harus kurangi, dan ini menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi dengan peningkatan efisiensi motor listrik ya. Nah, yang sekarang ditambah dengan subsidi ya, saya pikir memang itu salah satu dibandingkan dengan kerugian yang menurut hitungan 1 tahun itu 100 triliun, 10 juta dikalikan berapa, 5 juta atau 10 juta kendaraan di Jakarta ini mungkin nilainya juga sudah bisa mengurangi kerugian baik dari sisi material maupun dari sisi kualitas udara. Menyangkut subsidi ini ya, kalau subsidi pembelian gitu kan itu masih mudah prakteknya gitu kan, begitu beli dia langsung dapat subsidi 10 juta. Tapi kalau konversi dari motor bensin ke listrik, artinya ini kan dari motor yang ada gitu ya diganti, mesinnya dicopot gitu kan, di dinamo gitu kan. Nah ini prakteknya pada sering kurang ini gitu apa, agak sulit karena kalau motor baru tiba-tiba harus diganti, mesinnya dibuang itu biasanya sayang. Nah akhirnya motor lama, nyari motor lama. Kalau motor lama bodinya udah jelek, udah karatan, itu artinya susah juga kalau biayanya mahal. Jadinya ujung-ujungnya itu cuma dipakai STNK sama BPKB aja, motor tua gitu kan. Nah terus dia beli motor baru, dibikinlah seolah-olah itu konversi. Nah jadi kayak gitu jadinya prakteknya kan nggak bener juga, jadinya agak susah prakteknya saya lihat ya. Saya terus terang tertarik ya mau beli, cuman saya kan orang teknik nih. Saya selama ini kalau motor yang konvensional itu terus terang dari awal saya beli, saya megang, saya servis, saya bisa lakukan sendiri. Jadi kalau sekarang ini dengan adanya motor listrik, saya ini masih belum berani karena satu ya motor listrik itu belum teruji ya, masih dalam hitungan jari, baru hot-hotnya ini 3-4 tahun ya. Kalau menurut saya itu belum teruji di lapangan. Kendaraan itu udah lewat di atas 5 tahun modifikasi, inovasi dan teknologinya itu udah dipakai masyarakat, itu baru teruji. Banyak sekali saya dengar ini ya, ada kesulitan orang untuk ganti baterai itu harus nunggu. Kan kita tahu sendiri motor itu adalah kendaraan yang fast moving ya, mau menggunakan mau kemana itu harus standby dan siap sedia. Kalau kita tiba-tiba mau pergi ke suatu tempat, mau beli apa, tiba-tiba baterainya nggak harus ganti aja. Saya dengar satu motor listrik itu saya dengar gantinya itu harus nunggu 2 minggu loh. Nggak bisa kita ganti, harus teknisnya sendiri, harus mekaniknya sendiri yang ganti. Jadi memang kesannya itu subsidinya besar, tapi untuk operasional nanti misalkan kayak saya mungkin mau ganti part itu, saya kan kalau motor konvensional saya gampang aja, saya tinggal cari part ini di bengkel, saya bawa pulang, saya ganti sendiri, saya bongkar sendiri. Motor listrik ini part-part elektronik itu terkaitnya banyak sekali, troubleshoot-nya itu lebih panjang. Nah dan juga untuk pengisiannya ini belum banyak, part-partnya itu harus bisa terjual bebas. Itu aja sih dua komponen itu yang utama yang harus disiapkan oleh pemerintah. Kalau saya merasa seharusnya ditambah 15 juta ya, 7 juta. Karena harga sekarang kan termasuk inflasi yang cukup lumayan imbas untuk masyarakat kita ini. Apalagi negara kita negara padat penduduk. Di situ juga pemerintah harus uji materi dari apa yang mereka usahakan, yaitu peralihan. Ini bicara peralihan ini bukan persoalan kecil, ramah temeh. Dari oli, pabrikan, investasi asing dalam negeri, suku cadang partnya, belum bannya. Besok juga katanya saya dengar bannya juga nggak dipakai lagi, ban konvensional model lebih sifat sintetis silikon gitu yang dipakai. Uji materi kualitas kendaraan listriknya juga banyak juga, itu yang mengacu pada dinas perhubungan ya. Bapak tahu sendiri lah, lalu lintas saja seperti kereta api satu arah aja nggak mau diberlakukan. Terlalu rumit untuk kita untuk mengartikan pemerintah mensukseskan peralihan dari uji emisi ke bahan bakar listrik. Itu terlalu banyak kekurangan bangsa kita ini. Ini kalau saya dukung ya pemerintah kebijakan ganti motor listrik ya.
itu saya bukan lihat dari efektif tidak efektif. Udara Jakarta itu udah terlalu kotor. Kita tuh harus menuju ke emisi nol, betul nggak? Ya begitu aja. Jadi harus kita dukung. Negara manapun semua udah menuju ke clean energy, betul nggak? Ya. Ya, saya pikir bentuk subsidi seperti ini tidak tepat ya. Ini lebih bermanfaat untuk menggerakkan penjualan para dealer mobil listrik dan tentunya para produsen mobil listrik dan juga produsen baterai motor itu sendiri, yang kita tidak tahu ini terafiliasi dengan siapa gitu. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana green ekonomi di Indonesia mau dibangun, sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita banyak CPO, dan Presiden Jokowi 9 tahun yang lalu sudah mencanangkan B20, yaitu biodiesel 20, di mana dalam kandungan 100% ada 20% CPO-nya. Nah, ini yang harusnya dikaji dan dikembangkan terus menjadi B30, B40, selanjutnya kalau memang secara sains bisa menjadi B80, sehingga harga BBM-nya menjadi lebih murah dan kita menggunakan BBM biodiesel 80 yang memang lebih berlimpah ruah secara CPO sumber daya di Indonesia. Kalau dikatakan ini dengan menambah ini maka masyarakat akan bisa hanya mengganti tadi berapa ya, dari 7 juta menjadi 10 juta, itu berarti kan beli motor baru. Kalau beli motor baru nanti, ya kalau tunai, kalau kredit malah nambah kredit buat masyarakat. Sekarang aja makan udah susah, malah nambah utang jangka panjang. Buat ekonomi menengah dan atas, terutama buat orang kaya, mungkin beli motor dengan harga 18 juta, 15 juta nggak masalah, tapi buat orang susah dengan kreditnya 1 bulan 1.200.000 itu juga membebani. Jadi biodiesel itu harus dikembangkan lagi, sementara untuk motor listrik dan mobil listrik ini biarlah maju tanpa jadi anak manja di subsidi-subsidi. Biarlah produsennya yang membuat organic marketing, organic penjualan, sebagaimana halnya penjualan pada umumnya tidak perlu di bawah ketiak APBN. APBN bisa digunakan untuk subsidi BPJS atau subsidi solar dan pertalite. Terima kasih. Saya kurang sependapat dengan dua penelpon sebelumnya ya. Menurut saya kita mesti mikir lebih jauh. Lebih jauh. Kita tahu bahan bakar tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya. Maksudnya penggantiannya tidak ada alternatif kalau menggunakan bahan bakar dari fosil. Tapi kalau listrik, walaupun saat ini kita masih banyak pembangkit tenaga listrik menggunakan yang mengeluarkan karbon juga, tapi punya alternatif, yaitu dengan misalnya kayak yang baru-baru ini solar panel di danau bahkan itu inovasi tersendiri itu. Lalu kan ada yang hydropower, geothermal. Listrik itu punya alternatif yang memenuhi green energy development, punya alternatif. Sementara kalau fosil itu tidak. Jadi kalau kita berpikir jangka panjang, harusnya kita mendukung program dari pemerintah ini. Nah, mengenai subsidi, ya ini memang masalah demand dan supply dan demand ya. Pemerintah itu lagi berusaha membantu menciptakan demand-nya, gitu. Sedang membantu bahwa dengan nantinya tercipta supply demand yang nantinya membesar, tentu juga mobil listrik akan lebih jangkau ke depannya. Sebagai contoh, kita dulu tahu motor seluler itu monokrom bulan zaman dulu itu sangat mahal. Tapi dengan banyaknya produsen yang masuk berbagai jenis, harga sudah murah sekarang. Jadi ya kalau saya pikir kita harusnya ya dukung program pemerintah lah. Para pengguna kendaraan listrik pasti sudah tahu betapa ya hematnya lah gitu benefit yang dirasakan. Iya, kayaknya memaksakan benar ini ya. Subsidi ditambah lagi. Kita ketawa saja lah sebagai rakyat jelata ini. Rakyat hanya menanyakan saja, itu sampah-sampah baterainya nanti mau dibuang kemana? Limbahnya itu susah didaur, mau dibuang kemana kita ini? Kayaknya memaksakan benar gini. Coba tolong pemerintah pikirkan lagi, tempat kita sudah kayak begini, udah carut-marut semuanya. Tambah lagi nanti limbah-limbah baterai.
motor, mobil, apalagi itu harga baterainya juga mahal. Itu saja saya pertanyakan, limbahnya nanti mau dibuang kemana tuh limbah baterainya itu? Sampai memaksakan benar gini subsidi sudah ditambah-tambah lagi. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Saya mau komen ya, kayaknya sih kenapa orang nggak mau pindah ke listrik, karena kan mereka kan kalau mudik juga kadang pakai motor gitu loh. Jadi kalau pakai motor itu nggak mungkin pakai baterai itu kemampuannya nggak jauh-jauh sampai gimana gitu. Udah itu harus dicas, butuh waktu. Jadi untuk kalangan menengah bawah, saya rasa sih mereka tetap pilih bensin. Kalau yang beli pun itu mungkin orang-orang yang dia pengen punya motor di Jakarta aja gitu loh, yang deket-deket gitu loh. Kalau untuk orang yang cuma bisa beli satu motor sih, menurut saya mereka tetap pilih bensin. Udah itu baterainya itu mahal loh kalau misalnya rusak. Jangan dibilang, oh itu kan ada garansi atau apa. Enggak, kita kan pakai motor bensin juga 10 tahun belum tentu rusaknya semahal beli baterai itu gitu loh. Jadi menurut saya sih paling ada yang beli, cuman yang emang ada duit lebih aja. Oke, makasih. Itu kalau yang saya tahu kan katanya kalau mau konversi itu mesti diminta KTP segala macam ya. Kan juga teman saya juga ikut daftar ya. Saya juga mau daftar sih sebenarnya, cuman masih lama sih prosesnya. Kalau saya sendiri sih setuju ya, tujuannya bagus. Karena saya belum lama juga nengokin anak teman saya tuh batuk-batuk, sakit-sakit di rumah sakit. Katanya kan polusi di DKI ini udah tinggi ya. Ya nggak ada salahnya sih kalau memang kita mesti ubah dari motor biasa ke listrik. Kan juga pemerintah nggak mengharuskan tahun ini juga apa tahun depan kan enggak. Bertahap ya nggak apa-apa lah. Saya sih setuju aja. Asal tuh benar-benar jelas gitu Bu ya, yang dapat subsidi yang nggak usah dibatasin lah, siapa aja punya motor boleh lah, jangan dibatasin apa prosesnya jadi lama panjang gitu ya. Kalau prosesnya nggak berbelit-belit saya rasa juga semua mau lah. Kan juga tujuannya itu, tujuan pemerintah itu baik ya, positif, janganlah kita dikit-dikit prasangka negatif ya. Tujuannya itu saya tahu biar nggak polusi DKI, nanti juga mobil juga nggak mau ya siapapun presidennya. Kalau DKI nggak mau polusi, itu memang kita harus pindah ke listrik Bu. Tapi juga saya himbau Bu ya, kalau bisa PLTU-nya digantilah pakai yang ramah lingkungan gitu Bu. Jadi lebih bagus lagi. Itu aja Bu, makasih. Saya pikir sih itu bagus ya, subsidi. Subsidi harus semua orang tanpa kecuali. Dan perlu diingat, baterainya itu baterai gantinya itu harus ada. Jangan beli langsung nggak ada ganti baterai. Wah itu jadi mati semua, nggak jalan motor. Ya jadi ada pengganti listriknya. Jadi listrik itu jangan nempel di motor secara permanen, cuma bisa dibuka, diambil, pindahin lagi gitu, supaya efektif gitu ya. Baik, terima kasih Pak Wandi atas komentarnya. Mitra bisnis, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.